tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta.
Saudara-saudaraku, Jepang berencana mengadakan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Untuk itu, Jepang membentuk panitia pelaksana kemerdekaan Republik Indonesia yang diketuai oleh Soekarno-Hatta. Saya adalah orang pertama yang telah menolak hal tersebut, karena kita adalah bangsa Indonesia. Sudah seharusnya kita memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri, tanpa ada campur tangan dari bangsa lain. Tapi dengan kekuatan kita saat ini, dan pengaruh Jepang begitu besar, kita tidak mungkin memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Hal ini hanya memperburuk suasana dan kembali terjadinya pertumpahan darah di tanah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar kabar berita di News London tadi pagi bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Selain Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh bom atom, bahkan Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kalau memang berita itu benar, itu merupakan berita besar dan sangat menggembirakan, Bung. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan dan mimpi kita untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya bukanlah sebuah lagi. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Pertama-tama, saya rasa perlu melakukan pertemuan dengan golongan tua. Mengingat mereka tinggal dalam lingkungan Jepang. Jepang pasti menyembunyikan kabar besar ini dan mereka pasti belum mengetahui kabar besar ini. Dan kita juga harus mendesak mereka agar segera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sesegera mungkin. Kalau bisa, besok Indonesia harus merdeka. Baik, kalau begitu, kita bertolak ke penguasaan timur untuk melakukan pertemuan dengan golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh Sultan Syahrir Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengansaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bapak ada, Bu? Iya ada. Ada keperluan apa ya? Kami membawa kabar besar untuk beliau. Kami akan membicarakan beberapa hal kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, silakan masuk. Bapak punya waktu untuk para pemuda-pemuda Indonesia. Tunggu dulu ya, saya panggilkan Bapak dulu. Mas, ada beberapa pemuda yang ingin bertemu dengan kamu, Mas. Mereka bilang mereka membawa berita besar dan ingin mendiskusikan tentang kemerdekaan Indonesia. Silakan duduk. Ada apa gerangan saudara sekalian? Kami mendengar kabar berita melalui radio di News London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Berdasarkan sumber yang saya tahu, Jepang menyembunyikan hal ini terhadap rakyat Indonesia agar tidak terjadi pemberontakan. Saat ini telah terjadi vacuum of power Indonesia. Menurut kami, ini adalah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin Anda dan Bung Hatta secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Secepat mungkin, Bung. Selamat-lambatnya besok, tanggal 16 Agustus. Kita harus membicarakan hal ini pada persidangan PPKI. Karena PPKI sudah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Kita tidak perlu membahas ini. Di rapat PPKI, Bung, masyarakat Indonesia harus berdaulat sepenuhnya, memproklamirkan kemerdekaan mereka sendiri, tanpa ada campur tangan dari bangsa lain dan organisasi-organisasi bentukannya. Untuk saat ini, PPKI adalah salah satu kelompok legal dan memiliki kuasa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa, Bung, memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus percaya dengan janji manis Jepang itu, sedangkan mereka dibombardir oleh tentara sekutu? Mereka hanya ingin menenangkan bangsa ini, Bung, agar tidak terjadi pemberontakan di saat negeri mereka sedang tidak stabil. Kekuatan yang hanya segelintir ini akan hangus sekejap oleh anggota militer Jepang. Apa antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita jika ada pertumpahan darah? Bagaimana kalian mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan hal-hal tersebut sebelum siap menindak. Tapi, Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa yang sudah beratus tahun melukai bumi pertiwi. Baik kalau seperti itu.
Beri saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan golongan tua. Secepatnya saya akan beri kabar. Ya sudah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu, Bung. Bung, siang tadi beberapa pemuda datang mendesak saya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara sekalian? Kita tidak bisa segagah itu, Bu. Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sempit. Kita harus lebih bijak dalam menentukan langkah untuk Indonesia. Menurut saya, kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak urusan-urusan kita dengan Jepang. Mengingat sekutu bisa datang kapan saja untuk menguasai kembali negeri ini. Sebaiknya kita curahkan seluruh tenaga dan pikiran kita kepada sidang PPKI pada tanggal 18 mendatang. Bagaimana, Bung? Kalau begitu, kita harus tetap fokus pada persiapan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus nanti melalui PPKI. Baiklah, Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya bisa merasakan gejolak dalam hati Bung Karno bahwa sebenarnya boleh mendukung pergerakan kita. Boleh hanya terlalu takut untuk mengambil resiko. Beliau juga terlihat tidak leluasa, seperti berada di bawah lingkungan yang mayoritasnya pre-Jepang. Kalau begitu kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta, agar mereka bisa menjauh dari pengaruh dan campur tangan Jepang. Jangan cuma menjauh, kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan beliau. Saya tahu tempat yang sedang kalian pikirkan, Rengas Dengklok. Daerah itu merupakan markas peta di bawah pimpinan Yudanco Subeno dan masih dalam lingkup peta di Purwakarta yang sedang memiliki hubungan erat dengan Daiden di Jakarta. Saya merasa kalian semua sepakat itu adalah tempat yang paling strategis. Kita bergerak dengan hari pukul 1.30 pagi, di mana ibu otomatis sudah pasti terbangun dan sedang menyiapkan santap sahur. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu terlalu keras sehingga menghasilkan kebisingan. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno.
Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadar kalian, jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian yang dapat bawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau juga ada di sini. Iya, mereka mau bawa kemari. Mereka mau bawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Sukarni, sebenarnya ada apa? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa sana? Mengapa kau terlengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bisakah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta? Untuk apa? Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi saya kembali ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya sudah mengatakan kepada Anda? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah kalau begitu, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa menepati janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih.
kita sudah tiba di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Meda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Izinkan saya mengantar istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung, kami akan mengantarkan Anda. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia. Baik, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Muhatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baiklah, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 sudah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam, orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10.00 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Lalu di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Puji Allah, Mas. Benar kamu, Mas. Istirahat dulu ya, Mas. Permisi. Silakan masuk. Bagaimana keadaan Bapak? Bapak sudah mulai membaik. Kalau begitu mari Pak, Bu.
1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, Bu! Ibu! Iya, ada apa, Bu? Indonesia telah merdeka. Ayo, Bu! Lapor pemuda Prianiningrat, melapor, rakyat sudah berkumpul, apakah Bun sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Aku tidak ingin keluar jika Hatta belum datang. Bagaimana, Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno, Hatta.